Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita meneruskan seri kedua dari kata mutiara yang ke-148. Untuk itu mohon disimak, dikaji, dan ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita masuk pada sebuah syair. Fala tardha bi ghairillahi hubban wa kun abadan bi ishkin washtiyaqin taral amrul muwayyibadayadin wa tahzobil wisali wa bitalaqi. Fala tardo, maka tidak ridho, tidak pernah senang siapa engkau bighayrillahi, terhadap selain Allah, hubban, cinta atau sebagai kekasih. Artinya bahwa kamu tidak pernah senang ya sebagai kekasih, ya sesuatu yang selain Allah itu kamu tidak senang sebagai kekasih. Artinya hanya Allah lah yang kamu penginkan sebagai kekasih sejati. Kalau sudah seperti itu, wakun, maka jadilah engkau abadan, akan selalu terus menerus biishkin washtiyaqin, yaitu selalu cinta dan rindu. Kalau memang itu satu keinginanmu, satu rasa di mana kamu hanya cinta kepada Allah, ya hatimu itu hanya senang dan cinta hanya kepada Allah, maka jadikanlah keridhoanmu, kesenanganmu hanya cinta kepada Allah itu selama-lamanya, dengan ditandai dengan biishkin, dengan isyik, rindu, kesemsem, washtiyaqin, ya jadi cinta dan selalu yaitu kesemsem atau rindu kepadanya. Kalau sudah seperti itu, taro, engkau akan melihat al-amro al-muwayyiba, sesuatu yang waib, sesuatu yang samar, za'ayanin, yang memiliki, yaitu apa? Yang memiliki penglihatan. Artinya ketika engkau sudah mempunyai keyakinan yang kuat banget, ketika nurul yakinmu yang ada di dalam relung hatimu yang paling dalam itu loh, kalau sudah terbit terang, ya kalau sudah terbitnya itu kuat dan terang keyakinanmu, nurul yakinmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu akan bisa melihat sesuatu yang samar itu dengan nyata. Watahaddo, dan kemudian kamu akan memperoleh bil wisoli, bisa wusul, wabitalaki, dan bisa yaitu bertemu, kamu bisa bertemu. Kunta, ada siapa engkau, zayyalta, bisa menutup siapa engkau, zayyallah, zayyala itu artinya buntut, menjadikan buntut atau menutup siapa engkau, bihima, dengan kedua syair, bait syair yang ada di atas tadi, qaulal qaili, akan ucapan
seorang yang berucap dari penyair. Fala dahsya wa hamal hayya hayyun wala atsya wa sakil qaumi bakin wa mad dunya bibaqiyatin li hayyi wa ma hayyun ala dunya bibaqin. Fala dahsya, maka tidak ada kedahsyatan. Wahama, dan dimana telah memelihara al-hayya kepada kehidupan. Ya, al-hayya kepada orang yang hidup bisa. Siapa al-hayyu? Siapa hayyun, zat yang hidup. Wala atsya, dan kamu tidak akan wala atsya, dan tidak ada dahaga itu maujud. Wasakil qaumi, wasakil qaumi, sesungguhnya bacanya wasakil qaumi. Sementara adapun yang selalu memberi minum kepada kaum itu bahagian akan selalu terus. Famad dunya, maka tidak ada adapun ad-dunya, dunya bibaqiyatin, yang selalu tetap, lihayyin, bagi, yaitu kehidupan. Wama, dan tiada hayyun, apa hayyun, kehidupan, ala dunya, terhadap dunya, bibaqin, yaitu untuk kekal selamanya. Artinya bahwa sungguh dunia ini tidaklah kekal bagi yang hidup. Famad dunya bibaqiyatin li hayyin. Jadi sungguh dunia ini tidak akan pernah kekal bagi yang hidup. Wama hayyun, wama, dan tiada apa hayyun, yaitu kehidupan, ala dunya bibaqin, yaitu kehidupan di dunia ini langgeng. Artinya bahwa dunia ini kalau kita sadari bahwa kehidupan di dunia ini termasuk tampilan-tampilan yang ada ini bersifat semu, bukan sejati. Ya, bukan sejati, bukan asli, bukan ori. Artinya bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan fana, sementara kehidupan akhirat itulah yang menjadi harapan kita kekal nanti. Maka itu jangan sampai salah persepsi ya terhadap tampilan-tampilan dunia ini. Maka itu falau asyroko, maka andaikan terbit apa nurul yakini, yaitu cahaya keyakinan, fi qalbika, di dalam hatimu, la ra'aita, pasti akan melihat siapa engkau, al akhirata, akhirat, al atiyata, yang akan datang, hadiratan, telah hadir, ladaika, pada dirimu, akroba, lebih dekat, ilaika, bagimu, min antar hala, dibandingkan engkau akan pergi ilaiha, untuk menuju akhirat. Artinya ketiga, cahaya keyakinan, ketika cahaya keyakinan ini atau yang disebut dengan nur yakin ini sudah terbit, menguasai ya di dalam kalbumu, ketika kalbumu itu dipenuhi oleh cahaya keyakinan, pasti orang yang mempunyai cahaya keyakinan itu mampu menerobos cahaya keyakinan itu, kamu akan bisa melihat apa? Akhirat yang jauh, akhirat yang masih akan datang itu loh, hadiratan, bisa hadir, ladaika, ada pada sisimu. Itu lebih dekat, akroba, lebih dekat dibandingkan engkau akan berangkat menuju akhirat. Artinya apa? Itu karena iya, adapun akhirat itu ar-rohilatu ilaika, akhirat itu telah datang kepadamu. Ya, akhirat itu telah datang, rohila itu bisa diartikan berangkat atau telah berangkat, lebih dulu datang ilaika kepadamu, wal mudrikatu, dan telah memberikan tahu laka kepadamu. Nah ini gara-gara apa? Gara-gara bahwa seseorang itu mempunyai nurul yakin yang sangat kuat. Adanya, munculnya, terbitnya nurul yakin yang ada di dalam jiwa itu, sekalipun akhirat itu masih jauh banget,
akhirat itu ya ada di sana, yang masih melalui proses panjang kita akan sampai ke akhirat. Tetapi karena cahaya keyakinanmu itu telah muncul di dalam hatimu, akhirat yang jauh itu akan bisa hadir, seakan-akan hadir pada dirimu, dan bahkan kehadirannya itu lebih dekat dibandingkan kau akan menuju kepada akhirat. Artinya ketika orang itu sudah punya keyakinan, ya, mempunyai nurul yakin, cahaya keyakinan yang kuat itu, maka selalu muncul akhirat itu pada hati kita, selalu menjadi kontrol akhirat itu. Segala sesuatu, gerak-gerik kita itu hanya diperuntukkan untuk kepentingan akhirat. Karena sekalipun akhirat itu jauh masih datangnya, tetapi karena nurul yakinnya itu sudah muncul di dalam hati, sekalipun jauh dia telah datang kepadamu. Walau ro'aita, dan pasti engkau juga wala ro'aita, dan pasti engkau juga akan melihat. Karena nurul yakin dulu. Jadi nurul yakin itu ya yang menjadikan sebab akhirat yang masih jauh datangnya itu bisa hadir lebih dulu kepada kita. Begitu juga ketika nurul yakinmu yang ada di kolbiamu itu muncul, wala ro'aita, pasti engkau akan bisa melihat mahasinat dunya, akan keindahan-keindahan dunia, kebaikan-kebaikan dunia al-wahmiyati, yang bersifat apa? Yang bersifat ilusi atau fatamorganis, al-faniyati, yang rusak. Zuharat, maka kemudian muncul apakah sifatul fanai, yaitu tertutupnya kefanaan alaiha, atas dunia. Artinya ketika engkau cahaya nurul yakinmu itu muncul di dalam relung hatimu, pertama tadi akhirat akan datang lebih dulu sebelum datang, dan engkau akan diperlihatkan oleh Allah, engkau bisa melihat keindahan dunia yang bersifat ilusi itu loh. Artinya bahwa engkau akan ditampakkan oleh Allah sejatinya dunia itu, bahwa keindahan dunia itu sifatnya ilusi yang fana, tidak kekal. Sehingga zuharat, maka muncullah akan tampak apakah sifatul fanai, yaitu tutup kefanaan alaiha, atas dunia. Ai, maksudnya kot ingkasafa, sungguh telah telah tertutup nuru wujudia, yaitu cahaya wujudnya dunia ini, biduhuri zulmati fanaiyah, karena datangnya atau munculnya kegelapan fananya akan dunia. Artinya ketika engkau itu mempunyai nurul yakin yang kuat, yang sudah muncul di dalam hatimu, engkau akan bisa melihat secara sejati bahwa dunia ini adalah menipu, bahwa dunia ini adalah ilusi, ya. Sekalipun bahwa dunia itu dibungkus dengan kefanaan, yang engkau akan bisa melihat, ya. Karena apa? Memang tertutup, memang karena di situ itu yang namanya nur wujudnya dunia itu telah terjadi gerhana, telah cacat, ya, cacat. Kenapa kok cacat itu? Biduri zulmati fana, ya karena yang muncul itu kegelapan kefanaan dunia. Bagi orang yang tidak mempunyai nurul yakin, jelas memandang bahwa dunia ini ada harapan terbesar, dunia ini adalah sebuah realitas kehidupan yang sejati. Tapi bagi orang-orang yang punya nurul yakin yang kuat, maka akan diperlihatkan oleh Allah melalui nurul yakin itu bahwa sesungguhnya keindahan-keindahan dunia itu sifatnya ilusi, ya. Karena sifatnya ilusi, maka muncul, tampaklah, ya, bahwa kefanaan dunia ini yang ditutupi, kasifatul fana alaiya, ya, ditandai dengan apa? Yaitu tertutup cahaya. Karena di situ tahu memang dunia ini adalah penuh dengan cacat,
tidak mampu mengeluarkan cahaya kesejatiannya, nggak bisa, ya, nggak bisa mengeluarkan ingkasapa. Nur wujudnya dunia itu ingkasap, terjadi gerhana. Karena apa? Karena munculnya kegelapan dari kefanaan dunia. Kalau sudah itu fasoro, maka jadilah apa ma sesuatu, karena yang ada apa ma dohiron yang tampak, batinan menjadi samar. Artinya bahwa ketika orang itu nurul yakinnya kuat, ya sudah asroko, sudah terbit nurul yakin yang ada di dalam hatinya, maka jadilah makana dohiron batinan, sesuatu yang dohir ini sesungguhnya tidak ada. Dunia yang sementara kita masih lihat seakan-akan ada, bagi orang yang mempunyai nurul yakin bahwa penampilan dunia ini adalah penampilan yang semu. Artinya bahwa soro maka fasoro, maka jadilah apa ma sesuatu, karena yang ada apa ma zohiron yang tampil ini adanya itu batinan, tidaklah tampak, ya, tidaklah penting. Akhirnya apa? Lihat disinilah kehebatan orang-orang yang mempunyai nurul yakin itu, dia akhirnya bisa melihat kesejatian bahwa sesungguhnya yang hakiki itu adalah bukan dunia. Yang sejati itu justru adalah akhirat. Ketika melihat sesuatu yang tampak ini pada akhirnya karena nurul yakinnya kuat, maka ini ternyata batinan. Jadi ternyata tidak ada, itu loh, tidak tampak. Wa ma kana batinan, wa ma dan sesuatu, karena yang ada apa ma itu batinan, sesuatu yang batin, soro maka jadi apa ma batinan dohiron nyata. Sementara yang tadi akhirat tidak nyata itu sekarang sudah mulai nyata, bahwa kesejatian hakikat, ya, kesejatian atau hakikat yang sebenarnya itu wujud itu sungguhnya bukan dunia ini tetapi akhirat ini. Karena apa? Karena nurul yakin, karena nurul yakin yang muncul dan terbit ada di dalam kalbu seorang hamba, sehingga dunia yang tampak ini hilang, sementara yang dianggap hilang akhirat itu sebelumnya soro dohiron mulai sudah tampak jelaslah. Wa ma kana kasifan, wa ma dan sesuatu karena yang ada pama itu kasifan tebal, soro maka telah menjadi latifan halus. Dunia yang saat ini kita lihat tebal dengan kesibukan itu, ya, tebal dengan kegiatan itu soro maka jadilah latifan, itu menjadi latif halus. Wa makana dan sesuatu karena yang ada, ya apa ma itu latifan, yang latif soro maka jadilah kasifan, yaitu tebal. Yang sebelumnya dunia ini kita anggap bahwa sibuk, ya, sehingga kita itu seakan-akan kita tumpahkan seluruhnya di dunia ini, ya, tetapi karena sudah nurul yakinnya kuat maka akhirnya menjadi latifan, ya, menjadi latifan, sehingga wa makana latifan soro kasifan, sehingga yang sejati wa ma dan suatu karena yang ada pama latifan yang halus soro maka jadilah ma itu kasifan akhirnya menjadi tebal. Wa ma kana ghaiban, wa ma dan sesuatu karena yang ada pama itu ghaiban ghaib, soro maka jadilah sesuatu yang ghaib itu syahadatan nyata atau bisa terlihat wadah, ya. Wa ma kana, wa ma dan sesuatu karena yang ada mah itu syahadatan tampak, soro maka jadilah apa mah itu ghaiban menjadi ghaib. Hampir sama pemahamannya seperti pemahaman di atas. Wa innama ba'da dzalika, wa innama ba'da dan bahwasanya yang menjauhkan dzalika untuk melihat kesejatian itu atau hakikat kebenaran antara dunia dan akhirat itu minal kholqi anil kholqi, dari makhluk itu apa? Dha'fu imanihim, yaitu lemahnya keimanan mereka, wa qillatu nuri iqonihim dan sedikitnya cahaya keyakinan kebenaran mereka.
Jadi yang menyebabkan ketidakmampuan melihat kepada hakikat, ya, orang masih menganggap bahwa dunia ini nyata, dunia ini adalah hidup real, sehingga seluruh kehidupannya hanya difokuskan ke dunia. Itu karena apa? Karena dia itu karena dha'fu imanihim, yaitu karena lemahnya imannya mereka, ya, dan juga karena sedikit cahaya keyakinan pada hati mereka. Walau asyroko, dan andaikan telah muncul nurul yakini, yaitu cahaya keyakinan fi qulubihim, di dalam hati mereka, larau, pasti mereka akan melihat qulubuhum, ad-dunya, terhadap dunia, maksufatan, yaitu telah terjadi kusuf atau telah tertutup anwaruha, cahaya-cahayanya dunia. Jadi ketika cahaya nurul yakinnya itu muncul di dalam hatinya, yaitu para hamba itu, pasti mereka akan melihat sejatinya dunia itu, di mana dunia itu maksufatan, tertutup, anwaruha, yaitu cahaya-cahaya dunia itu tertutup, gelap memang dunia ini. Badiatan, yang tampak jelas, yang muncul tampak jelas awairuha, yaitu cacatnya dunia. Karena sebagaimana ro'aha, telah melihat, akan maksufah, tertutupnya dunia, ya, atau melihat akan cacatnya dunia. Siapa Harisah, yaitu sahabat Harisah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai anhu kepada sahabat Harisah. Hina akhbaro, ketika beliau mengkhabarkan, ketika mengkhabarkan siapa Harisah, an haqiqati imanhi, akan sejatinya hakikat keimanan Harisah. Waqad ruwiyah, maka sungguh telah diriwayatkan an Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala dawu, bainama, pada suatu ketika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yamshi, berjalan siapa Rasul, tiba-tiba istaqbalahu, menghadaphu kepada Nabi, siapa syabun, seorang laki-laki, minal ansori, dari golongan orang-orang Ansor. Faqala, maka dawuh Nabi, faqala, maka berkata Nabi lahu, pada si syab, pemuda tadi. Faqala, maka berkata lahu, kepada syab, siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teguran atau sapaan Nabi, kaifa asbahta ya Harisah. Artinya bahwa suatu ketika yang namanya Harisah ini disebut sebagai pemuda dari Ansor. Harisah itu sahabat yang waktu itu masih muda belia, ya, menghadap di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian disapa oleh Nabi dengan sapaan kaifa asbahta ya Harisah, kaifa, hale bagaimana, asbahta, keadaanmu pagi ini, ya Harisah, wahai Harisah. Qala dawu, jawab siapa Harisah, asbahtu, aku pagi, mukminan, dalam keadaan iman. Artinya aku ini dalam kondisi sekarang ini, Nabi pagi ini mukminan, sebagai seorang yang mukmin billahi, kepada Allah, hakon, secara sejati. Jadi ditanya seperti itu, kok bagaimana keadaanmu, kok jawabnya saya di pagi hari ini gimana kabarmu ya Harisah? Maka Harisah jawab, asbahtu mu'minan billahi haqqon, aku di pagi hari ini sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, haqqon, secara sejati. Faqala, maka tanya siapa Nabi lahu kepada Harisah, unzur matakulu, unzur, coba renungkan, Harisah, unzur, renungkan olehmu Harisah, ma, terhadap suatu takulu yang kau ucapkan. Fa inna likulli qaulin haqiqatan, fa inna likulli qaulin, maka sesungguhnya bagi setiap, yaitu satu kata-kata, satu ucapan, kaul, haqiqatan, pasti mengandung kesejatian, hakikat, mengandung hakikat, atau bisa diartikan bukti lah. Setiap ucapan itu harus ada bukti. Kalau kamu bilang pagi hari ini
Kamu saya tanya gimana kabarmu, ya Harisa ternyata kamu menjawab, aku di pagi hari ini sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah secara sejati. Maka oleh Nabi disampaikan, coba kamu renungkan apa yang kamu maksudkan dari ucapanmu itu. Karena setiap ucapan itu harus ada bukti kalau kamu itu sebagai seorang yang memang beriman secara sejati kepada Allah. Fama hakikatu imanika, fama maka itu apa? Hakikatu imanika adapun bukti keimananmu. Kalau kamu itu benar-benar iman sejati kepada Allah itu apa bukti keimananmu itu? Faqala maka jawab siapa si Harisa, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya si Harisa, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, azabtu nafsi anid dunya. Azabtu berpaling sambil berlari. Siapa aku? Nafsi akan nafsuku anid dunya, dari dunia. Aku itu selalu berlari dari nafsuku terhadap dunia. Selalu aku itu berperang, aku berpaling, dan setelah berpaling aku lari dari nafsuku yang selalu senang pada dunia itu. Artinya beliau itu benar-benar menjaga jangan sampai nafsunya itu kesemsem ke dunia. Ayat bartu, ini dijelaskan azabtu itu maknanya. Ayat bartu, aku berpaling, waharabtu, dan kemudian aku lari. Sehingga karena aku terus selalu menghindar dan menghindar ya dari nafsuku terhadap dunia, maka fa'azhartu laili, fa'azhartu maka kemudian aku menjadi melean atau tidak tidurlah laili pada malamku, aku jaga seperti itu. Watma'tu, dan kemudian aku menjadi daga nahari, di siang hariku. Jadi aku malam tidak tidur, kalau siang pun aku tidak juga tidur, aku yang ada itu hanya daga. Saking jaganya jangan sampai ya nafsunya itu senang pada dunia, sambil mengatakan faka'ani bi arsy rabbi barizan, faka'ani seakan-akan sesungguhnya aku bi arsy rabbi ada di arasnya Tuhanku, barizan dalam keadaan berbaris. Wagani, dan seakan-akan sesungguhnya aku itu angduru, yaitu bisa melihat ila ahlil jannati, ke penduduk surga. Ya tazawaruna, di mana mereka penduduk surga itu saling menziarahi, saling berkunjung via di dalam surga. Aku lihat itu. Jadi aku itu bisa melihat yaitu arasnya Tuhan. Aku berdiri di situ. Aku juga bisa menyaksikan surga, di mana aku saksikan penduduk surga, aku bisa menyaksikan penduduk surga yang saling mengunjungi itu. Wagani, dan seakan-akan aku itu angduru juga bisa melihat ila ahlin nari, kepada penduduk neraka, ya ta'awanuna, yang saling memberikan pertolongan via di dalam neraka. Ini betul-betul luar biasa kan, nurul yakinnya itu loh. Kolbuannya itu sudah nyambung, sudah tembus batas itu disampaikan kepada Nabi sebagai bukti apa kebenaran keimanannya tadi. Karena apa? Karena nurul yakinnya itu, cahaya keyakinannya itu betul-betul sudah muncul di dalam hatinya. Maka perlu kita untuk melatih dan melihara nurul yakin ini. Faqala, maka kemudian berkata Nabi lahu kepada si Harisa, abasorta, apakah kamu melihat? Falzam, kalau kamu memang sudah melihat, falzam maka tetaplah. Falzam maka tetaplah siapa? Abdun, seorang hamba. Nawwaro, yang telah memberikan cahaya siapa? Allah wa Allah al-imana, akan keimanan fi qalbi, di dalam hatinya hamba. Tuh, kalau kamu itu betul-betul itu melihat, maka tetaplah, berarti engkau itu sedang diberikan cahaya yang mampu menerobos ya
Kamu diberikan cahaya keimanan yang bisa nerobos Harisa, diberikan cahaya keimanan oleh Allah di dalam hatimu, mampu menerobos sampai ke alam akhirat itu loh. Qala, kemudian matur siapa Harisa, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullah li bisyahadah, ud'u, panjenengan doakan ya Rasul Allah kepada Allah li, bagiku atau untukku, bisyahadati, untuk bisa mati syahid kelak. Pada maka kemudian mendoakan lahu kepada si Harisa siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu kemudian karena Rasulullah diminta doanya agar supaya si Harisa itu bisa mati syahid, maka kemudian kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Fakutila, maka kemudian terbunuh siapa si Harisa yauma badrin, pada hari pertempuran perang Badar, syahidan, sebagai seorang yang mati syahid. Fajaat, maka kemudian datang siapa ummuhu, ibunya si Harisa, ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menuju kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, maka kemudian matur siapa ibunya Harisa matur, ya Rasulullah, qad alimta manzilata Harisah minni, fa iyakun fil jannati asbiru, wa illam yakun fil jannati taroma asna'u. Ya Rasul, qad alimta, sungguh telah mengetahui panjenengan, manzilata Harisati, akan posisi yaitu anakku yang bernama Harisa, minni, terhadap aku. Artinya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikan tahu kepada aku, jenengan berikan tahu, sungguh panjenengan kan tahu, qad alimta manzilata Harisati minni, artinya panjenengan berikan tahu posisinya Harisa minni kepada aku. Kalau memang Harisa itu ya anakku itu, memang dia itu posisinya di surga atau di neraka, dan panjenengan adalah orang yang bisa melihat itu. Nah, karena memang nurul yakinnya Kanjeng Nabi adalah nurul yakin yang tidak ada bandingannya. Jadi Nabi itu bisa melihat secara sejati apa yang terjadi, yang dialami atau yang dirasakan oleh Harisah setelah yaitu terbunuh di dalam perang Badar. Sehingga ibunya pengen memverifikasi atau pengen informasi tentang posisi anaknya tadi. Kalau panjenengan ini tahu posisi yang Harisa, maka jenengan berikan tahu posisi Harisa ini kepadaku. Fa'iyakun, maka jika ada si Harisa fil jannati, di surga, asbiru, aku sabar. Wa illam yakun, dan jika tidak ada atau tidak ada siapa Harisa fil jannati di surga, taro, bagaimana pendapat panjenengan ma terhadap sesuatu asna'u, yang akan aku bisa perbuat, begitu maksudnya. Kalau dia tidak di surga, menurut panjenengan apa kira-kira yang bisa aku perbuat sehingga si Harisa itu nanti bisa selamat? Maka Kanjeng Nabi faqala, maka kemudian Nabi berkata, awabilti, apakah engkau kehilangan akal? Ajannatun hiya, apakah yaitu surga itu hanya satu? Jadi ini seakan-akan ditegur, ya, ditegur si ibu ini ditegur halus oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia menyatakan wa illam yakun fil jannah taroma asna'u. Karena ketika dia menyatakan
Kalau dia ada di surga maka aku akan sabar. Dan kalau tidak ada di surga, menurut panjenengan apa yang akan aku bisa lakukan? Awahabilti, katanya Nabi. Apakah sampean itu kehilangan akal? Ajannatun, ya, apakah itu surga? Satu, ya, adapun jannah. Artinya surga itu tidak satu. Inna, sesungguhnya surga itu jinanun, bertingkat-tingkat. Sementara wa inna ibnaki, dan sesungguhnya anakmu bernama Harisa itu asoba, telah memperoleh siapa Harisa al-firdausal a'la, yaitu surga firdaus yang sangat tinggi. Begitu dapat informasi seperti itu, farojaat, maka kemudian pulang si ibu, waya hali, adapun ibu itu tathaku, sambil ketawa siapa ibu, watakulu, kemudian sambil mengatakan bih ya Harisa, bagus beruntunglah, bagus beruntung wahai anakku Harisa. Wakama, dan sebagaimana cerita yang sama, wakama, dan sebagaimana ro'a, telah melihat, dia melihat akan akhirat karena saking kuatnya si sahabat ini. Siapa? Mu'ad bin Jabal, yaitu Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal pun bisa tembus kolbiannya untuk bisa menerawang dan bisa melihat terhadap keadaan akhirat. Karena apa ini? Karena apa? Nurul yakinnya. Wakama, dan sebagaimana hal sama, ro'aha, telah melihat akhirat siapa? Mu'ad bin Jabal, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Ina dakhola, ketika dakhola masuk sowan siapa? Si Mu'ad ala Nabi, yaitu kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wawa, dan hali adapun si Mu'ad itu ya beki, sambil menangis siapa? Mu'ad. Faqala, kemudian bertanya siapa? Nabi lahu, kepada si Mu'ad, kaifa asbahta ya Mu'ad, kaifa hali, bagaimana asbahta, keadaanmu pagi hari ini ya Mu'ad? Mu'ad. Jawabnya Mu'ad, qala, menjawab saya Mu'ad, asbahtu, ada siapa? Aku pagi ini mukminan, sebagai seorang yang beriman ya Rasul. Faqala, maka kemudian jawab Nabi, inna likulli qaulin misdaqon, inna likulli qaulin, sesungguhnya pada setiap, yaitu ucapan itu, misdaqon, pasti ada bukti yang membenarkan. Kalau kamu itu mengatakan pagi hari ini sebagai orang yang mukmin sejati, apa sih bukti misdaknya itu? Apa yang bisa kamu jadikan argumentasi atau bukti pernyataanmu itu? Walikulli hakin hakikatun, karena setiap kebenaran itu ada hakikatnya, ada buktinya. Fama, maka itu apa? Misdakuma, buktinya sesuatu takulu yang kau ucapkan. Faqala, maka kemudian jawab siapa? Si Mu'ad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma asbahtu sobahan qotun illa dzanantu la amsi. Ya Rasul, ma asbahtu, tiada bisa masuk waktu pagi siapa? Aku, sobahan, yaitu di waktu pagi, qotun, sama sekali, illa, kecuali, dzanantu, aku menduga, aku meyakini, atau aku menyangka, la amsi, aku tidak bisa sampai waktu sore. Ya Rasul, selalu ketika aku di pagi hari ini, ya, dalam hatiku ini selalu terasa bahwa apakah iya aku akan bisa hidup sampai di sore hari. Wa ma amsa itu, dan tiada, yaitu di pagi, yaitu di waktu sore siapa? Aku qotun, sama sekali, illa dzanantu, kecuali aku menyangka, aku yakin, aku menduga, la asbahu, aku tidak bisa hidup di pagi hari. Wala khotautu, dan tiada melangkah siapa? Aku khotwatan, satu langkah, qotun, sama sekali, illa dzanantu, kecuali aku yakin, aku menduga, ani, akan bahwasanya aku la'at bu'uha, la'at bi'uha, tidak bisa, yaitu mengikuti, akan khotwah, akan langkah, bi ukhra, dengan langkah yang lain. Ketika aku melangkahkan satu langkah, aku ini kemudian menduga aku tidak akan pernah bisa
untuk melangkahkan kaki yang lain. Wakaani karena apa? Wakaani karena seakan-akan sungguhnya aku ini loh persoalannya ini ya Rasul. Wakaani karena seakan-akan sesungguhnya aku itu angguru sedang melihat ila kulli ummatin jasiyah. Aku ini melihat pada setiap umat itu jasiyah dalam keadaan telanjang. Kullu ummatin, adapun setiap umat itu tud'a dipanggil ila kitabiyah untuk menerima kitabnya. Kullu ummah itu ma'a bersama kitabnya itu nabiyuha, adapun nabinya kullu ummah, wa authanuha dan sesembahan berhalanya kullu ummah, allati kanat yang ada ta'budu yang kamu dulu menyembah min dunillahi kepada selain Allah. Jadi ini muat berbeda lagi ini ya. Nurul yakinnya itu mampu tembus sampai kepada apa? Melihat kejadian atau peristiwa yang akan dialami oleh makhluk ini ketika ada di mahsyar. Di mana kelak di mahsyar itu akan dipanggil setiap orang untuk dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya, melalui dengan menerima buku catatan masing-masing, dan itu pun masing-masing daripada apa? Kullu umat itu nanti akan didampingi oleh para nabinya ya, didampingi oleh para nabinya, didampingi oleh sesembahan-sembahannya, yaitu akan terjadi itu selalu dia melihat seperti itu keadaannya setiap harinya si Mu'ad ini. Begitu ya Rasulullah. Tidak hanya itu, wakaani dan seakan-akan sungguhnya aku itu anduru juga bisa melihat ila uqubati ahlin nari, yaitu bisa melihat akan siksaan orang-orang yang ada di neraka. Padahal Mu'ad ini hidup di dunia masih. Wasawabi ahlil jannati, dan yaitu apa? Yaitu beliau juga diperlihatkan terhadap pahala daripada ahli surga. Faqala, maka kemudian bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, araftah, kamu melihat. Falzam, maka teruskanlah itu. Tidak dilarang oleh Nabi, biarkan itu terus kamu itu. Fahadhani, artinya bahwa nurul yakinmu yang kuat itu yang mampu menerobos sampai alam akhirat itu pelihara dengan baik. Fahadhani, maka adapun dua ini, bahadzani rojulani, maka adapun yaitu cerita hikayat atau dua sahabat ini yang ngadap kepada Rasulullah, Al-Ansoriani yang berasal dari yaitu sahabat Ansor, Ibu Asyroko telah muncul terbit apa? Nurul iqoni, yaitu cahaya kebenaran dari keyakinannya, fi qulubihima, yang ada di dalam hati keduanya rajul ini, yaitu sahabat Harisah dan sahabat Mu'ad. Wa syaraha, dan telah membuka siapa Allah bihi, dengan melalui hati tadi, sudurahuma, akan dadanya keduanya. Fara'au, sehingga mereka fara'awah ya. Fara'awah, maka keduanya bisa melihat makana ajilan ma terhadap sesuatu kana yang ada, ajilan yang menanti munculnya itu, bisa melihat ajilan sekarang. Jadi ajil itu artinya tertunda, artinya akhirat lah. Dia bisa melihat akhirat ajilan, ada dalam keadaan berada di dunia. Wama, dan sesuatu kana yang ada, atian yang akan datang, wasilan sudah datang. Ini luar biasa. Ini karena gara-gara apa? Karena asroko nurul ikon fi qulubihima. Wa fil hadisi, di dalam hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi itu qala dawu, inna nuru, apa sesungguhnya nur, cahaya kebenaran yang ada di hati ini, idza dakhala, apabila masuk apa nur al-qalba, ke dalam hati seorang mukmin, insyaraha, maka terbuka, lahu, yaitu bagi qalb, lahu bagi nur, apa as-sadru, terbuka, lahu bagi hamba, apa as-sadru, dadanya, wan fasaha, dan menjadi infasah, itu menjadi luas lebar,
Itu gara-gara nurul yakin yang masuk di dalam hati. Ila maka ditanya, ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha. Ya Rasul, hal apakah lidzalika terhadap ucapan, ya, ucapan seperti itu, ya, ucapan seperti itu apakah min alamatin, apakah ada ada semacam tanda yu'rafu yang bisa dikenali biha dengan alamat itu. Ya Rasul, apakah pada setiap ucapan yang telah disebutkan tadi itu apakah ada bukti yang bisa dijadikan tanda? Qala maka daun Nabi, na'am iya. Tandanya orang itu at-tajafi an daril ghururi wal inabati ila daril khuludi wal istidati lil mauti qabla nuzulihi. Nah, ini ada itu ciri-cirinya, ya, orang yang nanti mempunyai yaitu mempunyai nurul yakin yang kuat itu at-tajafi, dia selalu pertama at-tajafi yaitu mengkosongkan min andaril ghururi dari yaitu desa menipu ini, artinya yaitu artinya dunia ini dikosongkan, wal inabati dan kembali ila daril khuludi untuk menuju kepada yaitu daerah atau desa kekekalan yaitu akhir, wal istidati dan selalu menyiapkan diri lil mauti terhadap datangnya kematian qabla nuzuli sebelum yaitu tibanya kematian, siap mati sebelum datang. Au kama qol, atau sebagaimana qala dawuh alaihi salam, mudah-mudahan tetap atas Nabi assalamu adapun keselamatan. Wa qala dawuh siapa Ahmad bin Asim al-Antoki, yaitu Ahmad bin Asim al-Antoki rahimahu, mudah-mudahan memberikan rahmathu kepada Ahmad bin Asim. Siapa Allah al-yakinu adapun yakin itu nurun merupakan sebuah cahaya. Jadi yakin itu cahaya. Ya ja'aluhu yang telah menjadikan hu kepada yakin, atau hu kepada ya ja'alu yang menjadikan hu akan nur siapa Allah bi qalbil abdi di dalam hatinya seorang hamba, hatta yusyahida sehingga akan bisa menyaksikan siapa hamba dengan melalui cahaya itu umur akhiratihi akan seluruh persoalan atau hal-hal yang berkaitan dengan akhiratnya hamba, dia bisa menyaksikan melalui apa itu, yaitu melalui cahaya keyakinan tadi. Wa yukhriqo, dan bisa nembus batas dengan melalui cahaya itu kullah hijabin, yaitu bisa menembus, bisa membedah, bisa merobek nur itu kullah hijabin pada setiap hijab-hijab bainahu antara hamba wa bainaha dan antara umurul akhirah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, hatta yutwali'a sehingga dia bisa melihat al akhirata akan akhirat kal musyahadati persis seperti melihat nyata lah kepada akhirat. Itu gara-gara nurul yakin. Kultu saya katakan fa idza takamala apabila sudah saling sempurna apa isroku nuril ikoni, yaitu munculnya cahaya keyakinan, cahaya kebenaran dari keyakinan, woto maka akan bisa menutup apa nur, menutup wujud al akwani akan munculnya yaitu sesuatu yang selain Allah, ditutup alam semesta itu, wawakoa dan akan terjadilah al ayanu yaitu melihat secara nyata ala fakbil a'yani, yaitu atas ketidakadanya dari sesuatu yang nyata, walam yabqa dan tiada akan tetap atau tersisa illa nurul malikid dayani kecuali cahaya dari raja di hari kiamat nanti. Kama sebagaimana asyara telah menunjukkan siapa mu'alif ila zalika kepada ma biqaulihi sesuai dengan dawuhnya mu'alif, dan nanti ini akan kita teruskan yaitu kepada kata mutiara yang ke-100 yaitu 49. Alhamdulillah kita sampai, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.